Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penakde di vlog Abah Pagerjaya, mana ieu rutinan malam Kamis di Ponpes Nurul Sholat. Alhamdulillah, teras-terasa ngadoa dina pandemi ieu munajat ka Allah Subhanahu wa taala secara prokes mugia wabah nu aya di wilayah Cicalengka, Bangkir, dan khusus umumnya semua di negara Indonesia dan dunia, kalau angkat wabah tersebut dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini jamaah Kang Yanto serta Kang Agus, bagaimana selama ini mengikuti pengajian di Bangkir, pengajian yang mana meminta doa kepada Allah dengan berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada para wali-wali Allah. Bagaimana Mang Yanto kesan-kesannya di pandemi ini? Alhamdulillah, wasilah di Majelis Sirul Mustafa. Alhamdulillah, kesehatan terjaga, prokes terjaga, alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan orang sadayana dikokorin kesehatan, Amin. ditebihkeun dina wabah Balai sareng segala rupi anu dikasihan ku urang ditebihkeun sehingga ditebihkeun. Amin. Bagaimana menurut Kang Agus yang selama ini selalu mengikuti pengajian di Ponpes Nurul Sholat bersama rekan-rekannya yang dari PT Harip ya, untuk menaikkan imun dan menjadi ada ketenangan di dalam batin, karena ketenangan batin tidak bisa dibeli ya. Bagaimana menurut Kang Agus selama ini dalam masa pandemi terus meminta doa kepada Allah dengan wasilah hadir di majelis ini, kesan dan kesannya? Kesan dan kesan, alhamdulillah, selain kita menjalankan prokes sesuai anjuran pemerintah, kita juga berikhtiar dengan mengikuti majelis rutinan seperti ini, karena ini salah satu ikhtiar kita yang paling utama, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Dan alhamdulillah, dengan rutinnya mengikuti rutinan, kita lebih tenang dan lebih nyaman untuk Tidak panik ya apabila ada masalah ya. karena kita lebih percaya diri. Amin. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya simpel aja. Jadi kita syariatnya menjaga kesehatan, menjaga prokes, dan juga jaga keimanan dengan bersolawat dan beristighfar kepada Nabi Muhammad. Allah minta ampunan. Kemudian yang kelima, Tiada lain, hanya Allah lah yang maha segalanya, memberikan penyakit dan memberikan obatnya juga. Nah, karena dalam masa pandemi ini kita memang harus berikhtiar dengan berbagai cara. Satu, ikhtiarnya dengan cara kita berdoa, melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita ikhtiar secara syar'i. Apa? Kita selalu menjaga diri, membersihkan hati, membersihkan semua badan di badan kita, dan membersihkan hati dengan berdoa, membersihkan badan dengan kita mandi, pakai sabun, cuci tangan. Itulah salah satu kita ikhtiar ya. Dan kalau ada orang yang sakit, dengan sakitnya itu salah satunya juga suatu keindahan, karena apa yang disebut keindahan? Karena sakit itu adalah sebagai kiparat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, akan dibersihkan dosa-dosanya apabila orang tersebut diberikan sama Allah Subhanahu wa taala cobaan seperti sakit. Dan sakit di sini pun kita harus menikmatinya, karena dengan izin Allah kita sakit ya. Kalau kita menikmati,
kita terus berikhtiar meminta ampunan kepada Allah, niscaya dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun beliau sebelum wafat dipanggil oleh Allah, Nabi kita, Rasul kita sakit dahulu. Ya, makanya kalau kita sakit, cek orang Sunda mah tong aral. Ya, jangan aral, sakit harus dinikmati dengan kesabaran, ketawakalan, ketakwaan, dan jangan lupa sakit pun kita harus tetap melaksanakan ibadah, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berzikir, terus membaca sholawat, dan kalau kita punya rezeki bersedekahlah mumpung kita masih hidup di alam dunia ini. Nah gitu ya. Pesan, jaga imun dan jaga iman. Pesan jaga imun dan jaga Iman. Betul, jaga iman kita harus berdoa. Dan iman. Jaga imun kita harus makan, minum banyak, minum vitamin ya, dan segala macam makanan yang halal sikat kita makan. Tak lupa sebelum makan kita membaca doa dulu supaya berkah yang dimakannya. Itu ya. Tapi selama ini kan belum pernah terpapar ya, Kang Agus belum ya? Alhamdulillah. Kang Yanto juga belum ya? Alhamdulillah. Semoga dijauhkan. Amin. Semoga dijauhkan. Ya, tapi yang paling bahaya itu adalah terpapar penyakit hasud. Terpapar penyakit hati itu yang paling bahaya. Ya, itu yang sangat paling bahaya. Kalau kita sudah terpapar penyakit hasud dalam hati ini dan tidak bisa dibersihkannya, maka itu akan celaka orang tersebut. Kalau terpapar penyakit yang sekarang, kita bisa berikhtiar. Selama 2 minggu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian vlog di malam ini, bicara santai ya dengan 2 jamaah Sirul Mustafa, yaitu Pangarsana Mang Yanto Bray dan Kang Agus Awaludin yang selalu istiqomah membantu pesantren ini dan membantu dengan tenaga, pikiran ya, dan apalagi ya, dan materi. Dan pesan dari saya pun, saya sebagai bendahara di pesantren ini, marilah kita berjuang bersama-sama untuk semua jamaah, untuk semua agnia yang selalu kita kumpul di majelis-majelis Rasulullah. Mari kita bantu pesantren yang belum beres, masjid yang belum beres, saudara kita yang sedang sakit, kita bantu dengan cara bergotong royong. Dan Nurul Sholah pun sebentar lagi alhamdulillah insya Allah akan memasang atap dari baja ringan, dan dengan gentingnya pun dari ini ya, dari model dari metal ya. Saat ini masih kekurangan biaya, masih membutuhkan. Apabila ada orang yang menonton vlog ini, kalau tidak percaya silakan datang aja ke Dusun Bangkir, Masjid An-Najah. Di situ ada pesantren Nurul Sholah yang sedang dibangun. Kami harap para agnia, para dermawan yang sama Allah dititipkan lebih hartanya bisa memberikan sumbangsih dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Kami akan menerima dengan bahagia dan akan mendoakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, niscaya Allah akan lebihkan hartanya. Karena apa? La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Karena orang kaya, orang agni yang bertakwa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan nikmatnya berupa nikmat hartanya, dan mereka bisa sebagian menginfakkan, mensedekahkan, menjakatkan hartanya, niscaya Allah akan memberikan lebih kenikmatan tersebut. Tetapi kalau orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak bisa, yang tidak zakat, tidak mau infakkan, tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah pun berfirman, maka tunggulah azabku yang sangat pedih ya. Rasta pangarsajengan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bila Taufiq Hidayah bersama Abah Pagar Jaya. Nah, demikian wawancara sebentar dengan Mang Bray dan Mang Agus. Jangan lupa katanya subscribe
subscribe, like, and share. Di mana? Mau di Facebook, mau di Instagram, mau di Twitter. Ya, bagikan. Insya Allah yang membagikan pun gratis. Abah doakan semoga yang men-like, men-subscribe, ya Allah berikan kenikmatan dunia dan akhirat, dilancarkan segala urusannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.